Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Laura. Kali ini kami akan mempresentasikan kedatangan Jepang di Indonesia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Aulia Elandana Nasution. Saya Laura Indul. Saya Maulida Fauzi. Saya Ran Febian. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang akan dijelaskan oleh Ridwan. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan menjelaskan kependudukan Jepang di Indonesia. Nah, pada awalnya Jepang menyerang Indonesia pada 11 Januari 1942, diawali dengan kedatangannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Pada Februari, Jepang menduduki wilayah Indonesia seperti Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Bali, dan Palembang. Nah, pemilihannya di Palembang ini dianggap strategis dikarenakan wilayah Palembang ini letaknya tuh di antara Batavia yang menjadi wilayah kekuasaan Belanda dan Singapura menjadi kekuasaan Inggris. Pada 9 Maret 1942, Jepang dapat menguasai Indonesia secara penuh. Tujuan Jepang menyerang Indonesia ini dikarenakan sumber daya alam di Indonesia ini sangat melimpah, terutama minyak bumi. Nah, setelah Jepang menguasai Indonesia, Jepang ini membagi dua kekuasaan. Yang pertama itu Jawa sebagai pusat wilayah pemerintahan militer Jepang, dan yang kedua Sumatera sebagai pusat minyak bumi di Indonesia. Jenderal Hindia Belanda yang bernama Gerda van Starvoort dan Heather Potten tidak berdaya menghadapi serangan Jepang. Nah, Belanda pun menyerah pada Jepang pada 8 Maret 1942 di Kalijati kepada Ketua Jenderal Hitoshi Imamura. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang tanggapan tokoh-tokoh nasional Indonesia mengenai kedatangan Jepang. Jadi, pada awal kedatangan Jepang, awalnya disambut baik oleh tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Tetapi, ada beberapa tokoh nasional yang bersikap hati-hati dengan kedatangan Jepang, seperti M.H. Tamrin dan Sam Ratulangi, karena mereka menganggap kalau kedatangan Jepang ini memiliki unsur ekspansionalisme dan di dalamnya terdapat unsur fasisme. Tapi secara umum, tokoh nasional Indonesia bersikap optimistik terhadap kedatangan Jepang karena diharapkan akan membawa kemerdekaan. Ada 5 alasan yang melandasi sikap optimisme tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Yang pertama, sejak menyerahnya Belanda kepada Jepang, itu membawa harapan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang saat datang ke Indonesia mengenalkan dirinya sebagai saudara tua Asia, yaitu atau disebut juga Hakyo Ichiu. Lalu Jepang membuat gerakan propaganda yang disebut dengan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Lalu alasan yang kedua, Jepang berjanji jika memenangkan perang Pasifik, Jepang akan mensejahterakan bangsa-bangsa yang ada di Asia. Yang ketiga, sejak awal kedatangan Jepang ke Indonesia, Jepang itu selalu membicarakan tentang kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang akan diberikan secara bertahap. Yang keempat, Jepang bersikap simpatik terhadap kedatangan terhadap tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Contohnya, Jepang membebaskan tokoh-tokoh nasional Indonesia yang ditahan atau diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, Jepang memudahkan masyarakat Indonesia. Jadi, masyarakat Indonesia itu diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia, diperbolehkan beribadah, diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersandingan dengan lagu kebangsaan Jepang, yaitu Kimigayo. Kesimpulannya, Jepang itu kedatangannya ke Indonesia itu hanya memperalat masyarakat Indonesia untuk kebutuhan industrial mereka demi mencapai ambisi mereka untuk memenangkan perang Pasifik. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Uliaran Nasution. Kali ini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Kali ini kita akan menjelaskan pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, setelah Jepang menduduki Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang itu mulai membagi 3 wilayah di Indonesia di bawah militer, yang mana masing-masing dari wilayah tersebut dikendalikan oleh Angkatan Darat yaitu Rikugun dan Angkatan Laut yaitu Kaigon. Nah, di wilayah sebelum itu dari masing-masing 3 wilayah ini memiliki pusat yang mana itu berada di Saigon, Vietnam. Nah, di sana itu ada yang namanya pemerintah besar Panglima Jepang. Nah, kemudian dari 3 wilayah yang terbagi, yang pertama Pulau Jawa dan Pulau Madura itu berpusat di Batavia atau sekarang yang bernama Jakarta. Itu di bawah kendali Kaigon atau Angkatan Laut. Kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu itu dikendalikan oleh Rikugun atau Angkatan Darat. Dan yang terakhir itu wilayah Maluku, wilayah Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Kalimantan itu dikendalikan oleh Kaigon atau Angkatan Laut. Kemudian di bidang pemerintah, Jepang juga menarik simpati dengan mengangkat beberapa tokoh nasionalis kita seperti Soekarno dan juga Dr. Supomo. Baik, masih di dalam bidang pemerintahan, ya selanjutnya Jepang ini mengenalkan kita dengan sistem Tonirugami. Sebentar, nama sistemnya Tonarigumi, ya betul. Sistem Tonarigumi ini atau yang kita kenal sekarang dengan rukun tetangga. Nah, ini mengenalkan bahwa sistem ini memiliki tujuan, yaitu kita tuh memiliki pertahanan dalam masyarakat, tapi dengan cara bergotong royong. Nah, yang terakhir di bidang politik, Jepang ini mengenalkan kita dengan Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa, yang mana tujuan dari Jawa Hokokai ini adalah mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya, tapi tidak juga dengan dana, melainkan sumber-sumber pangan. Segitu saja dari saya, maka selanjutnya akan dijelaskan oleh Laura. Terima kasih. Jepang membagi Indonesia menjadi 10 keresidenan atau SU, yaitu Shi, Kota Praja, Ken, Kabupaten, Gun, Kawedanan, Son, Kecamatan, dan yang terakhir Ku atau Kelurahan. Untuk mendapat tenaga kerja, Jepang membentuk Homusyoka, yaitu orang ini dipekerjakan pada proses proyek-proyek pembangunan pada saat itu. Lalu selanjutnya, dalam sistem pertahanan, Jepang membentuk 10 lembaga semi militer. Yang pertama itu ada Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, Seinandan, Barisan Pemuda, Fujinkai, Barisan Wanita, Heiho, Barisan Cadangan Prajurit, Peta, Pembela Tanah Air, Putera, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai itu Pasukan Berani Mati, Kompetai, Barisan Polisi Rahasia, Gokutai, Laskar Pelajar, dan yang terakhir Susintai, Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Soekarno. Makasih. Sekian dan terima kasih.